Sobat Madara Sensei, kali ini saya akan berbagi tentang kisah atau perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ada 12 orang, yang mana Yudas digantikan oleh Matias setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, Sobat Madara Sensei, ada beberapa murid yang kita ketahui secara jelas tentang kisah perjalanan hidup mereka. Tetapi ada beberapa murid juga yang sangat sedikit informasi sejarah mengenai mereka, sehingga kiranya informasi ini menjadi tambahan pengetahuan kita dan menjadi berkat. Yang pertama adalah Simon Petrus. Simon nama aslinya Petrus atau Kefas, nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus, adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberikan posisi sebagai pemimpin atas murid-murid oleh Tuhan Yesus. Ia dan saudaranya Andreas adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang. Ia dipanggil waktu sedang mencari ikan di Danau Genesaret ketika Yesus menghampiri mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ia adalah salah satu murid terdekat Yesus. Seperti waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ia diangkat menjadi pemimpin atas para murid yang memimpin 120 murid untuk berdoa ketika pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta. Ia juga yang tampil berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang berinisiatif menunjuk pengganti Yudas Iskariot yang telah berkhianat, yang kemudian digantikan oleh Matias. Ia mati dengan cara disalibkan terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas, di Roma saat pemerintahan Nero. Ia menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Tuhan Yesus. Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilia Santo Petrus di Vatikan. Yang kedua, Andreas. Andreas adalah salah satu rasul Yesus Kristus yang pertama. Simbol kerasulan Andreas adalah salib yang menyerupai huruf X. Andreas dan saudaranya Petrus dilahirkan di Betsaida dekat Danau Genesaret, tanah Israel. Andreas dan Petrus adalah teman sekota kelahiran dengan Filipus. Andreas dan Petrus hidup dengan bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis yang mengajak masyarakat sekitarnya untuk bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian ia menjadi pengikut Yesus Kristus. Dia juga yang membawa Petrus saudaranya kepada Yesus, dan dia juga yang membawa anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan yang kita tahu sama-sama pada akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang oleh karena mujizat Tuhan Yesus. Andreas disalibkan dengan salib terbalik yang berbentuk X yang dikenal dengan salib Andreas. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini menjadi lambang di bendera mereka. Yang ketiga, Yakobus. Yakobus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ia adalah saudara Yohanes. Ia dan Yohanes dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid ketika mereka sedang menjalan. Yesus menyebut mereka dengan sebutan Boanerges yang artinya anak-anak guru. Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh karena karakter mereka yang keras. Salah satu kerasnya watak mereka ketika mengusulkan supaya sebuah kota di Samaria dimusnahkan karena mereka menolak Yesus. Tapi Yesus kemudian menegur mereka. Dia bersama Petrus dan Yohanes adalah 3 murid terdekat Yesus yang menyaksikan beberapa peristiwa yang tidak disaksikan oleh murid yang lain, seperti Yesus dimuliakan di atas gunung, dan juga mereka bertiga juga yang diajak oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sobat Madara Sensei, ia adalah martir pertama di antara 12 murid yang terlebih dahulu mati. Sepertinya hanya kematian Yakobuslah yang dicatat di dalam Alkitab.
Bisa jadi ini adalah penggenapan dari ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat 21 sampai 23 bahwa ia akan meminum cawan kematiannya. Sehingga Yakobus adalah murid pertama sekali yang mati mendahului 12 murid yang lain. Yang keempat, Yohanes. Yohanes dikenal dengan istilah murid yang dikasihi Tuhan. Ia adalah murid yang terlama hidup atau murid yang terakhir mati dari 12 murid. Ia adalah saudara dari Yakobus, yaitu murid yang pertama kali mati dari 12 murid. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan Kitab Wahyu. Karena memberitakan tentang Tuhan Yesus, Yohanes pernah digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan tidak mengizinkannya, maka ia tetap hidup dan tidak mengalami luka sedikit pun. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Dan pada saat ia di sana, ia mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga ia menuliskannya dalam kitab Wahyu yang kita miliki sekarang. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi pemimpin di Edesa, sekarang di wilayah Turki. Kepadanya, Tuhan Yesus juga mempercayakan Maria, ibu Yesus, menjadi ibunya. Selain itu, selain menerima wahyu dari Tuhan, yaitu kitab Wahyu, selama hidupnya ia banyak memerangi ajaran sesat untuk mempertahankan kemurnian iman Kristen dari pengajaran-pengajaran yang keliru. Mungkin untuk itulah maka Tuhan mengizinkan ia sebagai satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Yang kelima, Filipus. Filipus merupakan murid Tuhan Yesus yang cukup banyak disebut dalam Injil Yohanes. Ia menerima panggilan Yesus menjadi murid sehari sesudah Yesus memanggil Andreas, Yohanes, dan Petrus. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bertemu dengan temannya, Nathanael, lalu berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak dari Yusuf." Pernah sekali sekumpulan orang Samaria datang dan ingin bertemu Yesus. Filipus lalu menyampaikan ke Andreas, kemudian mereka berdua memperkenalkan orang-orang Samaria tersebut kepada Yesus. Kisah kematiannya sama dengan yang dialami oleh Petrus, yaitu disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala ke bawah. Yang keenam, Bartolomeus atau Nathanael. Nathanael adalah seorang yang jujur dan tulus. Dia mungkin adalah orang yang paling disegani di antara ke-12 murid. Dia seorang yang cerdas, mudah dan cepat belajar, jenius dan memiliki berbagai macam bakat. Satu-satunya kelemahannya adalah kebanggaannya pada diri sendiri yang terlalu berlebihan. Walaupun ia tidak pernah merendahkan orang lain, namun ia sering menganggap dirinya tinggi. Nama Nathanael berarti pemberian Allah. Nama lainnya adalah Bartolomeus yang artinya anak Tolmai, yaitu putra dari Tolmai. Dari semua murid Tuhan Yesus, Nathanael adalah satu-satunya yang ragu untuk mengikuti Yesus. Ia tidak yakin pada ajakan Filipus untuk mengikuti Tuhan, sehingga ia meragukan ajakan Filipus. Ketika Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret," Nathanael menjawab, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Karena keraguan inilah maka ia datang bersama Filipus untuk menemui Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Nathanael datang, Yesus berseru, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan Yesus menemukan dalam diri Nathanael suatu dasar yang kokoh untuk membangun hidup dan kehidupan spiritual dengan iman. Nathanael berpandangan terbuka, jujur, dan tanpa kepalsuan. Merasa heran bahwa Yesus berani menyatakan pendapat tentang sifatnya, padahal mereka belum pernah bertemu, sehingga ia berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengenal aku?" Dan kemudian ia menyimpulkan bahwa, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Menurut tradisi sejarah gereja, ia menjadi misionaris di beberapa negara di Asia. Antara lain ia memberikan kesaksian di Turki, kemudian menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur,
dan mengajarkannya di negara itu. Ia meninggal di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas, sama seperti dikuliti hidup-hidup.